Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan program Sudut Pandang bersama saya Nisa Hanifah. Dan hari ini kita akan berdialog mengenai pembangunan Kabupaten Tanggamus. Mulai dari visi, potensi daerah, pengembangan sektor unggulan hingga tantangan masa depan. Pemirsa, Kabupaten Tanggamus ini dikenal memiliki kekuatan di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Namun bagaimana potensi besar ini dikembangkan dan bagaimana infrastruktur dikembangkan, kemudian bagaimana pemerintah memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat. Hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber hebat pada hari ini telah hadir Bupati Tanggamus, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi, MA/MH. Dan baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Apa kabar Bapak Saleh? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Saleh telah hadir di Studio Sudut Pandang pada hari ini. Terima kasih undangannya. Baik, jadi kita mungkin langsung mulai saja nih pertanyaan ya Pak Saleh ya, terkait visi misi Bapak dalam memimpin Kabupaten Tanggamus. Bagaimana kaitannya dengan slogan yang dikenal dengan Jalan Lurus? Bisa dijelaskan Bapak? Ya, saya jauh sebelum ikut atau kompetisi dalam pemilihan pilkada ya. Tentu saya pelajari dulu tentang Tanggamus, karena kebetulan saya kelahiran Tanggamus. Dan saya pelajari kenapa, ada apa, sehingga akhirnya saya mengeluarkan visi bahwa saya akan mengangkat harkat derajat masyarakat Tanggamus supaya sejahtera dan mendapat kemaslahatan. Yeah. Nah tentu dengan misi artinya misinya kita harus gali potensi-potensi yang ada di Tanggamus. Kita memang dalam rangka untuk mencapai sesuatu itu betul-betul dengan hati yang ikhlas, tulus, nothing tulus, tidak ada di embel-embeli hal-hal yang ini, kecuali memang kita untuk menuju pada tujuan yang itu. Orientasinya betul-betul full kepada apa yang akan kita capai tanpa ada ini. Apalagi kalau kita jadi pemimpin tentu kita tidak boleh ada pemikiran-pemikiran yang neko-neko. Yang penting mencapai tujuan itu tanpa ada neko-neko. Oke, baik. Apakah masyarakat sampai saat ini sudah mulai merasakan bentuk nyata dari slogan tersebut? Ya, saya kira memang saya selalu setiap kesempatan saya sampaikan bahwa saya memimpin karena saya dipercaya oleh masyarakat, 74% masyarakat. Tentu insya Allah saya akan memimpin dengan betul-betul dengan nothing tulus. Dengan jalan yang memang betul-betul jalan lurus. Jalan lurus dalam arti kita mencapai sesuatu itu tercapai tapi tidak dengan neko-neko. Betul-betul sejalan dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan itu. Baik, ini menarik sekali nih Pak ya. Tentunya optimisme ini sudah terpancar ya dari Pak Saleh sendiri. Apa yang mendasari optimisme Bapak dalam membangun Kabupaten Tanggamus terkait keunikan dan potensi yang dimiliki? Karena ternyata saya lihat ketika saya pulang untuk memimpin Tanggamus, memang masyarakatnya sangat kecil peningkatannya karena memang agak ini. Tapi saya lihat juga potensi di Tanggamus itu adalah potensi pertanian. Nah selama ini tidak diangkat dan 80% pertanian ada di situ, 80% petani. Ketika itu tidak tergali dengan benar, itu maka tidak akan ada peredaran uang atau peredaran ekonomi di situ, kecuali ada transaksi daripada hasil komoditi pertanian. Nah sementara saya saksikan petani yang ada, ketika saya masuk, petani betul-betul tidak punya kemajuan. Mereka tidak produktif, karena mereka mencari pupuk pun susah. Nah oleh karenanya saya yakin bahwa dengan menggali potensi yang ada petani ini, dengan ikut campurnya pemerintah tentu insya Allah akan bisa berhasil. Baik, itu tadi dari sektor pertanian berarti ya Pak ya. Nah selain pertanian, apa nih sektor yang paling siap dikembangkan lebih cepat dan menjadi lokomotif pertumbuhan? Jadi di Kabupaten Tanggamus itu cukup kaya. Pertama pertanian. Pertanian dalam artian perkebunan, hasil pertanian, hortikultura, dan termasuk perikanan, ikan laut, ikan tawar. Lalu yang kedua, destinasi wisata. Karena kita punya panjang pantai itu untuk wisata bahari itu 202 kilo.
dengan penuh potensi-potensi yang betul-betul sudah dikenal secara nasional bahkan internasional. Misalnya ada lumba-lumba, ikan hiu, ada kiluan itu yang identik dengan ikan belum marlin, betul. Jadi itu semua pertanian itu besar-besar potensi ini, dan yang ada air terjun di daratannya, ada perkebunan, wisata perkebunan, wisata itu banyak sekali wisata yang bisa kita kembangkan di situ. Iya, baik. Itulah kelebihan dari Kabupaten Tanggamus ya Pak ya, pariwisata. Karena kami juga banyak nih anak-anak Bandar Lampung tuh pengen ke Tanggamus tuh ada air terjunnya, terus ada pantainya yang luar biasa ya. Nah, apa saja potensi pariwisata yang ada dan bagaimana sektor pariwisata tersebut dapat mensejahterakan masyarakat lokal? Ya, saya kira kalau itu memang dibangun dengan benar dan itu betul-betul didesain dengan benar ya. Makanya saya terus terang memang kemarin saya sudah coba untuk berkomunikasi dengan ahli-ahli yang dari ITB, dari universitas yang ada di dalam. Kita lihat, kita coba. Mereka sangat senang sekali, mereka mau gali. Karena itu memang selama ini kelemahannya tidak digali dengan benar. Jadi kita harus buat itu secara gradual, grand design dulu. Nah dibuat apa, dan kita tawarkan pada investor. Nah itu, ke depan itu, insya Allah. Kalau ditangani langsung oleh masyarakat tentu nggak akan ada kemajuan. Karena nanti kita berharap dengan hasil kajian dari ITB, dan hasil dari dokter-dokter dari BRIN, saya sudah komunikasi, mereka akan menggali, akan mempelajari. Nah itu nanti kita bisa pasarkan hasil kajian mereka kepada investor luar. Tidak menutup kemungkinan investor luar juga akan menarik travel yang besar dari luar. Kenapa enggak? Kenapa enggak mustahil? Apa misalnya kapal pesiar yang ke Bali, ke Kamboja bisa mampir di Tanggamus. Itu harapan kita. Dan itu bukan hayalan, tapi memang betul-betul memang kita harapkan seperti itu. Ya, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk kesejahteraan masyarakat. Benar. Apakah ada strategi yang lain yang sedang dilaksanakan ini untuk memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama nih? Ya, saya kira pertama tentu kita memberikan itu ya, pencerahan kepada masyarakat. Memberikan edukasi. Nanti kita akan laksanakan misalnya atau dari masyarakat kaum muda kita akan lihat, kita akan berikan pembelajaran pada mereka bahwa begini. Nah misalnya, dan kita juga seperti saya katakan tadi, segala sesuatu itu harus dibuat perencana yang matang. Dan pembuat cara matang itu orang yang ahlinya, juga jangan orang-orang yang tidak ahlinya itu. Jadi nggak boleh itu, karena ini zaman modern, ya. Jadi harus itu. Insya Allah. Jadi masyarakat juga. Dan sepertinya infrastruktur. Yang paling saya pikirkan itu dalam memimpin Tanggamus itu pertama infrastruktur, terus kesehatan, lalu pendidikan dasar. Itu yang paling utama. Yang menjadi concern saya pertama. Kesehatan, alhamdulillah sekarang yang tadinya katanya BPJS-nya macet, sekarang saya perintahkan untuk dibayar semua. Tidak ada yang ditolak BPJS, harus. Nah yang kedua pendidikan. Pendidikan itu yang tadinya guru yang nggak fokus mengajarnya, kita harus fokuskan mereka. Misalnya karena mereka ngajar di daerah satu tempat, tapi suami anaknya di tempat yang lain. Nah itu nggak tepat, karena mereka itu, guru SD itu adalah cikal bakal yang membentuk karakter masa depan daripada anak-anak Tanggamus. Jadi benar-benar diperhatikan. Saya sangat perhatikan. Itu fokus pertama. Fokus pertama infrastruktur dan kesehatan, lalu pendidikan. Itu semua. Dan ini saya sudah tularkan, sudah sampaikan kepada OPD-OPD terkait, supaya mereka itu betul-betul harus fokus dalam bidang ini. Bagaimana caranya untuk membuat itu. Dan tentu dengan gaya pemimpinan jalan lurus, tanpa neko-neko. Harus betul-betul lurus untuk memimpin, untuk mencapai satu tujuan itu. Dengan adanya tadi fokus utama, seperti tadi kesehatan dan juga pendidikan, bagaimana respon dari masyarakat terkait fokus? Alhamdulillah, kesehatan misalnya masyarakat sangat senang sekali. Kalau kemarin mereka ribut, takut ke rumah sakit, takut malah sakit kan, karena itu nggak di cover oleh BPJS, ditolak ini. Nah sekarang udah nggak.
Dan masyarakat di pedesaan yang guru-guru itu mengajar SD juga saya sudah turun ke lapangan, saya lihat. Dan itu saya sudah perintahkan, sudah minta kepada OPD terkait supaya itu cepat dititipkan. Yeah. Karena itu dasar kita, modal dasar kita itu. Lalu yang kedua, yang ketiga nanti infrastruktur. Yeah. Infrastruktur, misalnya jembatan untuk kelancaran anak sekolah, ini sedang kita tahap demi tahap. Yeah. Memang tidak mungkin kita mau sekaligus gitu. Apa yang kita janjikan sekaligus pada itu harus realisasi. Tapi kalau secara gradual sudah ada bukti. Saya juga dengan Pak Gubernur, saya juga koordinasi dengan beberapa pejabat di Jakarta yang terkait dengan kementerian, misalnya terkait dengan apa yang kita butuhkan. Saya sudah aktif karena memang tidak mungkin akan bisa kecuali kita yang proaktif yang harus bisa komunikasi, kita sampaikan apa yang kita butuhkan. Ya. Jadi tentunya awalnya tracking dulu ya, apa nih keluhan-keluhan masyarakat, dikumpulkan terlebih dahulu, mungkin diprioritaskan dulu ya Pak ya, karena tadi mungkin terkait anggaran juga berpengaruh ya Pak ya. Betul. Ya, jadi makanya ya belum bisa semua untuk diatasi, tapi perlahan insya Allah semuanya teratasi ya Pak ya. Luar biasa sekali. Baik, ini kan tadi juga disebutkan selain pariwisata, Kabupaten Tanggamus juga memiliki kekuatan di bidang pertanian dan perkebunan. Apa saja nih Pak potensi komoditas unggulan yang ada dan bagaimana rencana Bapak untuk mengembangkan potensi tersebut? Di Tanggamus itu identik dengan kopi robusta. Kopi. Dan hasil itu padinya, berasnya itu, alhamdulillah paling enak itu di itu. Waktu itu sempat itu terkenal itu sangat istilahnya legit ya itu. Nah ini yang saya maksud dalam rangka untuk ke depan, saya akan buat sesuai sejalan dengan harapan dari pusat ya untuk hilirisasi. Jadi kalau ikan kita misalnya kita buatkan, kita kasih itu cold untuk dibuat itu diadakan cold sehingga dia bisa kita kembangkan ikan itu secara bertahap untuk sarden misalnya untuk apa sehingga ada nilai tambah dari ikan itu untuk itu karena nelayan-nelayan jadi senang nantinya. Ya. Lalu nelayan juga kita akan berikan pencerahan kepada mereka bagaimana cara untuk melaut yang benar, bagaimana untuk berapa ikan yang benar. Nah itu akan kita berikan pencerahan. Itu dari ikan. Dari hasil hortikultura juga gitu, dari hasil pertanian yang kecil. Misalnya tomat kita modifikasi, kita hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Misalnya jadikan keripik, kalau pisang jadikan ini, jus, dan itu kita buat paten dan kita bisa ekspor ke luar. Jangan itu. Ini nilai tambah ada. Nah, beras juga kita kecuali memang beras kita bantu suasana pangan ya tentu dari presiden kita sangat mendambakan suara-suara itu akan berhasil dan saya yakin itu bisa berhasil karena memang menteri pertaniannya cukup proaktif. Nah, nanti kita juga akan adakan di situ. Jadi hilirisasi misalnya dalam rangka untuk menambah nilai tambahnya itu misalnya padi begitu diinikan dengan alat modern masukkan ke pabrik tanpa harus dijemur oleh si petani. Nunggu dia bisa digunakan pepatah yang lain. Ini nanti open segala macam kita pabrik yang lengkap di situ. Yang include dengan itu sehingga nanti begitu petani panen langsung masuk ke pabrik. Nggak perlu dia nunggu jemuran dan dia bisa mengerjakan yang lain kalau itu. Juga kopi juga. Jadi semua kita akan buat hilirisasi. Kopi juga kita akan buat modern. Nah kopi karena dengan adanya pabriknya ada di Tanggamus, kopi itu, automatically mereka itu nanti kita akan bisa dapat pajak kan dari sana. Nah lalu pajak juga dapat lingkungan, masyarakat lingkungan dapat dari Corporate Social Responsibility, CSR. Mereka ada kebagian. Lalu yang ketiga, masyarakat bisa bekerja di situ. Lalu yang keempat, yang paling penting sekali bahwa harga itu terkendali, tidak bisa dimain-mainkan oleh ini. Nah yang selama ini penghasilan kopi di daerah Tanggamus itu cukup terkenal, besar sekali. Ada salah satu produk yang memang membeli itu semua. Tapi apa yang didapatkan oleh pemerintah tidak ada sama sekali, karena dia produksinya keluar. Kelolanya di luar. Jadi jualnya mentah dari kabupaten. Jual mentah dari kabupaten, jual mentah dari petani langsung ke perantaranya langsung, jadi nggak dapat apa. Lingkungan juga nggak dapat apa-apa.
Dan mungkin jualnya juga harganya nggak mahal Nggak ya mahal. dari petani. Dan mereka dikendalikan oleh mereka. Iya. Nah, oleh karenanya sekarang saya wajibkan itu harus ada investasi yang ada di sini, investor yang mau buat pabrik di sana. Jadi dan pabriknya juga untuk sekarang itu kita buat modern. Ada sudah kita buktikan sekarang mau kita sudah coba. ada pabrik, salah satu pabrik yang dibangun. Pabrik ya, Pak? sedang berjalan membangun. Dan itu nanti itu kalau selama ini pabrik itu terima setelah kering kopinya, dipecah dulu kopinya, Ya. dijemur, ditunggu oleh masyarakat sampai 15 hari sampai 1 bulan. Begitu sudah kering sesuai dengan ketentuan, mereka baru masukkan ke pabrik, baru dijual kepada itu. Ya. Nah kalau sekarang enggak, kita dari mutil, dari metik, dari itunya, itu langsung bisa masuk ke pabrik. Nanti pabrik itu include dengan oven segala macam ada di pabrik itu. Ya. Sehingga petani itu tidak habis waktunya, Benar. dan kemungkinan untuk penyusutan dan lain sebagainya tidak ada. Iya. Pasti akan nilai tambahnya lebih besar. Karena ini tantangan juga bagi masyarakat ya, kalau Iya. memang menghabiskan waktu banyak ya Pak Iya, ya, iya. benar dari metik terus sampai harus Habis menjemur berapa menjemur, hari nunggu, ya. takut binatang, Iya, takut dicuri orang, takut hujan, takut apa. Benar. Dan ini sudah berjalan ya Pak, maksudnya ya tadi pabrik tadi sudah Ya. menerima proses kopi Sekarang mentah. sedang dibangun pabrik. Oh, masih sedang Kita kan baru 8 dibangun. bulan. Ini baru Oke. berapa bulan sedang dibangun. Nanti insya Allah tahun depan kita ketemu lagi, boleh ditanya itu hasilnya. Semoga emang sudah terlaksana ya, terrealisasi, terus ya. juga masyarakat juga merasakan nikmatnya ya Iya, Pak ya. iya, Dan tentunya juga kalau pabrik menerima, apakah nanti nilai jualnya yang diterima dari masyarakat sama atau berbeda lebih tinggi? Nah itu kita bisa itukan. Jadi saya kira pasti minimal sama atau mungkin paling lebih tinggi. Dan yang paling pasti tidak bisa dimain-mainkan karena memang itu di sana. Iya. Pabrik itu punya ketergantungan dengan lingkungan itu. Iya. Kalau sampai dia main-mainkan, mereka demo nggak mau jual, pabrik itu kan Iya, benar. iya nggak bisa. Jadi semua dari tangan masyarakat Di tangan tentunya ya Pak masyarakat, ya. iya. Memang masyarakat lebih mudah, dapatnya lebih cepat ya, maksudnya tidak perlu menjemur lain sebagainya, lebih instan. Tapi masyarakat kalau mau marah, mogok bisa aja ya demo tiba-tiba. Tapi kalau bisa sih jangan ya Pak ya. Jangan, nggak Semoga bisa. ini masyarakat Itu nanti sejahtera ya. Tentu pemerintah akan ikut campur di dalam Iya. itu. Oke, itu kecuali itu kopi salah satu itu. Kita itu kelapa besar sekali potensinya. di sana. Kelapa. Coklat besar sekali potensinya. Ini besar banyak. Dan itu saya berencana untuk hilirisasi semua. Sejalan dengan ini pemerintah. Iya. Saya sudah konsultasi di pusat itu juga, mereka sangat mendukung untuk hilirisasi itu. Dalam hal apapun mereka akan dukung. Benar. Ya. Karena memang dilihat Tanggamus ya tadi ya, pohon kelapa banyak. Iya, Kebun-kebun banyak gitu ya. Cuma memang selama saya lewat Tanggamus, saya belum pernah lihat sawahnya memang kebetulan ya, karena lewat ya. Ternyata untuk pertanian di padi itu juga bagus sih Pak. Awalnya sangat bagus, di sana sangat bagus, hasil padinya sangat bagus. Oke. Kalau dulu, iya paling terkenal. Kalau tanya di Lampung itu sawah beras yang paling enak dia dari Di Tanggamus. Tanggamus, iya. Ya itu. Nah itu kita akan kembangkan, kita akan dorong. Tapi kelemahannya selama ini kurangnya produksi itu karena memang kurangnya perhatian dari pemerintah. Iya. Itu pemerintah mau nggak mau. Kalau masalah petani itu harus kita ikut karena mereka berpikir secara tradisional. Kita kan modern, bisa berikan masukan pada mereka supaya itu berhasil. Iya. Gitu. Tentunya pemikiran yang fleksibel juga Iya, ya Pak ya. iya. Oke baik, nah dengan banyaknya potensi wisata yang ada, bagaimana nih kesiapan infrastruktur dalam menunjang pengembangan potensi tersebut? Ya tentu itu modal dasar ya. Iya. Nggak mungkin infrastruktur itu wisata itu akan eksis kalau memang infrastrukturnya tidak Iya. Nah oleh karenanya tentu dalam rangka untuk memberikan jalan kepada pihak pengusaha yang akan membangun pariwisata di sana, tentu kita persyaratkan untuk infrastruktur biar bisa kerjasama dengan pemerintah. Oke. Karena nggak mungkin, mereka juga punya kepentingan di situ. Iya. Tapi paling tidak pemerintah juga sedang berjalan untuk memikirkan infrastruktur dasar. Misalnya jalan berapa meter, kita akan usahakan itu. Iya. Karena mana mungkin juga mereka akan tertarik, mereka mau lihat di situ kalau mereka nggak ada jalan ke situ. Jalannya susah Pak Susah, ya. Ada kita bangun, nanti mereka juga akan ciptakan sendiri. Iya. Akan pelebaran, akan ini, mereka akan terinspirasi sendiri. Karena memang kalau mereka sudah investasi di sana, ya tentu ini. Karena di sana itu kita punya Pulau Tabuan. Pulau Tabuan. Pulau Tabuan itu pulau yang sangat potensial untuk ini. Kita kembangkan wisata.
Nah makanya ke depan itu juga jadi pemikiran kita bagaimana untuk itu jadikan wisata. Iya. Nah, wisata bahari yang memang ada beberapa di pulau itu ada kelebihannya. Wow. Itu. Ya, ini saya belum pernah mendengar di Pulau Tabuan Pulau ya. Tabuan. Dan ini bagus dan akan dikembangkan Akan nantinya dikembangkan, ini ya. akan Mungkin dikembangkan. bisa ada villa di situ Iya ada atau villa, ada apa hotel ya. berbintang di situ. Iya. Karena sekarang cenderung pengusaha-pengusaha besar itu buat hotel berbintang 5 bintang itu ada di daerah wisata. Iya, Karena benar. itu yang terjamin untuk ininya. Iya. Kalau di perkotaan kan memang sudah saingan sudah itu. Ya, disitulah Iya. nilai jualnya. Nilai ya. jualnya ya, Pantai. pantai. Iya, Insya benar. Allah, insya Allah. Insya Allah. Baik, apakah ada wilayah yang menjadi fokus percepatan pembangunan infrastruktur nih? Karena dianggap paling strategis. Ya banyak. Jadi ada sekarang saya juga koordinasi dengan pihak provinsi Pak Gubernur. Tolong saya bilang dibantu untuk jalan provinsinya. Kalau saya sebagai kabupaten tentu saya kabupatennya. Iya. Nah itu sudah kita mulai. Jadi poros-poros yang memang menuju ke destinasi wisata yang akan kita bangun wisata itu kita sudah mulai bangun. Oke. Udah ada beberapa ini sudah bangun tapi ya nggak mungkin sekaligus. Iya. Karena anggaran juga terbatas setiap itu kan. Nah, bulan tahun depan secara gradual kita akan ini. Tapi insya Allah dan itu jadi perhatian khusus untuk infrastruktur. Baik, baik, luar biasa sekali ya. Nah, kalau untuk strategi pemerintah Kabupaten Tanggamus nih dalam menarik investor, Ya. khususnya di bidang pariwisata, pertanian dan juga perkebunan, biar sejalan dengan rencana pengembangan yang akan Bapak terapkan. Ya. Bagaimana nih Pak Ya, strateginya? saya tidak ada strategi lain kecuali memang kita harus melibatkan para ahli ya. Iya. Untuk mereka buat grand design, buat itu kajian-kajian bahwa di sini betul-betul punya potensi besar, di sini punya potensi, ini punya potensi. Nah, itulah yang bahan kita untuk menarik investor. Oke. Jadi kalau kita hanya bicara-bicara secara umum, mereka belum tentu akan ini. Apakah sudah ada, maksudnya sudah dicoba gitu Pak Udah. untuk ke investornya? Udah ada yang dihubungi? Kemarin saya ada beberapa investor yang ada membuat pabrik garam. Oke. Ada juga yang mau investasi di bidang perkebunan, ada. Karena saya sangat aktif Iya. itu. Karena kebetulan saya basicnya latar belakang saya pengusaha. Wow. Ya tentu saya punya Punya link ya, punya teman-teman. punya teman-teman Iya. dan punya insting tentang itu siapa Iya. yang harus saya hubungi, siapa yang harus saya kontak. Kemarin saya baru ketemu dengan pengusaha dari Turki. Wow. Dari Turki, dia juga akan investasi di situ. Juga dari Cina sudah beberapa yang datang. Ya tentu itu tidak langsung saya kenal dengan orang Turki itu atau orang Cina itu, tapi ada perantaranya di Jakarta itu ada yang Iya. kenalkan. Nah Baik. sepanjang mereka memang mau membantu kita untuk membangun, saya please, nggak apa-apa, welcome sekali. Iya. Apakah ada role model yang Bapak lihat ingin seperti daerah yang kabupaten ini atau mungkin negara apa gitu supaya Kabupaten Tanggamus ini bisa maju gitu ke depannya? Iya, kalau itu model itu kalau kita berkolaborasi dengan para pengusaha Iya. dan memang itu betul-betul itu, saya kira memang Tanggamus tidak menutup kemungkinan akan jadi kabupaten yang betul-betul menjadi ini kan orang, karena kita punya potensi besar sekali. Destinasi wisata kita besar sekali. Wisata bahari, wisata wisata itu perkebunan misalnya ada kita buat. Dan kita juga kemarin saya baru bicara dengan geothermal. Geothermal ada di situ potensi untuk itu. Dan mereka juga saya sempat bicara bahwa itu coba kita jadikan wisata juga, wisata edukasi. Wisata edukasi. Edukasi untuk anak-anak misalnya kita kerjasama. Oke. Nah itu seperti itu. Dan saya yakin banyak sekali kita yang bisa kita kembangkan di daerah Tanggamus. Iya. Nah, selain menarik investor, Pak, tentu kan kita memastikan mereka tuh investor mau dan nyaman Iya. bersama kita. Apa langkah pemerintah nih untuk memberikan kepastian usaha dan mempermudah perizinan bagi investor yang minat dengan Kabupaten Tanggamus? Saya selalu bilang kepada investor, selalu siapa yang saya bicarakan, saya anggap ngomong, saya anggap bicara dengan saya bilang kalian tidak perlu memikirkan apa-apa di daerah Tanggamus ini. Iya. Kecuali kalian memang urus izinnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan itu. Jangan pernah memikirkan dan memberikan kompensasi apa dulu. Iya.
Karena dengan automatically kalian kalau sudah terjadi di sini nanti pembangunan, pemerintah itu akan dapat uang jasa misalnya dari pajak dari ini. Jadi nggak perlu dipikirkan uang pendahuluan uang ini nggak ada. Dan supaya diketahui di Tanggamus itu sudah saya betul-betul saya sampaikan kepada semua OPD, semua masyarakat, semua ASN di Tanggamus mulai hari ini tidak ada sama sekali harus sejalan dengan jalan lurus, tidak ada neko-neko. Iya. Kita harus mencapai apa yang kita goal yang ingin kita inikan, kita selalu berpusat orientasi ke sana tanpa ada neko-neko. Jadi nggak ada permainan doang dalam spesial apapun yang bukan pada tempatnya. Baik. Dalam hal apapun. Ya, tentunya dari tingkat bawah ya Pak ya, situ sudah di briefing ibaratnya sudah diberikan sosialisasi untuk mengikuti jalan lurus tadi. Jalan lurus. Nah itu sebagai gambaran kepada calon investor, mereka juga sudah bisa membaca bahwa memang saya tidak perlu. Pokoknya yang penting mereka itu nanti sesuai dengan apa persyaratan, sesuai dengan ketentuan, ya berlaku itu. Saya mereka sudah masuk aja, udah menjadi suatu poin yang besar sekali bagi kita Tanggamus. Gitu. Tentunya butuh kerjasama dari berbagai pihak, dari tingkat bawah, karena ya tadi memberikan kepercayaan itu nggak mudah ya Pak ya, dan diterima juga kepercayaannya juga nggak mudah ya. Jadi makanya kenapa dari tingkat bawah sampai tingkat atas pun harus memberikan kenyamanan kepada investor yang ingin ke Kabupaten Tanggamus tersebut. Baik, oke. Nah, kalau terkait kebijakan pemerintah, Pak, Kabupaten Tanggamus dalam mengikut sertakan masyarakat lokal untuk ikut mengembangkan potensi yang ada, ini bagaimana Pak kebijakannya Pak? Iya, kebijakan dari pemerintah dalam rangka untuk melibatkan masyarakat lokal, tentu itu sangat penting ya. Tapi sebelum kita libatkan mereka dalam hal terkait dengan perekonomian, tentu kita bisa memberikan pencerahan dulu pada mereka. Makanya saya rencanakan nanti ada edukasi, ada pelajaran, ada tim yang nanti akan berikan ini kepada mereka. Baru kita misalnya dari kooperasinya, dari ininya, dari masalah mereka ikut berkontribusi dengan apa lokal apa destinasi wisata misalnya pemerintah ini punya apa masyarakat punya kooperasi, punya berkolaborasi di antara mereka kerjasama dengan calon investor untuk membuat destinasi wisata dengan sifat KSO misalnya. Nah itu bisa aja, dan itu kita akan memberikan arahan, akan memberikan pencerahan kepada masyarakat apa yang bisa mereka laksanakan. Ini kesempatan. Yang penting pemerintah harus menyiapkan sarana-prasarana untuk membuka peluang itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Baik pemirsa TV Lampung dimanapun Anda berada, segmen pertama kita sudah membicarakan banyak hal tentunya, mulai dari visi dan lain sebagainya dari Kabupaten Tanggamus. Nantinya kita akan membahas lebih dalam terkait Kabupaten Tanggamus bersama Bupati Tanggamus yang luar biasa. Tetaplah bersama kami di segmen kedua. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi.
Wih, siapa nih? Gak tahu. Coba lihat. Banyak amat. Lumayan nih buat beli somai. Boleh. Pak Darwanto. Jangan pernah ngambil yang bukan hak kita ya, Nak. Oh iya, ini punya Pak D. Nah, ini buat kalian. Enggak usah Pak De. Karena kalian anak jujur, Pak D kasih buku. Oh, makasih Pak De. Bukan hak saya. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sudut Pandang. Dan tentunya kita akan kembali berbincang bersama Bupati Tanggamus. Baik Bapak, Ya, Pak Saleh, ya. kita akan lanjutkan Pak perbincangan Ya, kita ya, yang tadi silakan. sempat terputus ya Pak ya. Oke, ternyata selain tadi perikanan ya, terus juga kesehatan, terus pariwisata, wah pokoknya lengkap banget ini ya, mulai perkebunan lain sebagainya. Ini ada yang menarik, di Tanggamus tuh ada pertambangan juga ternyata ya Pak ya. Ya, nah kalau soal pertambangan ini yang dilihat, apa saja yang ada di wilayah Kabupaten Tanggamus? Mungkin bisa dijelaskan Ya, Pak. banyak sekali potensi yang ada Tanggamus itu yang sekarang sudah terimplementasi ya. Misalnya ada pertambangan tentang emas Emas, itu ada
Terus itu juga geotermal itu Pertamina itu Ya. pertambangannya itu juga di Tenggamus ya. Oh, Terus lalu juga potensi pertambangan batu bara dan sebagainya. Cuman kalau saya akan lihat. ya, Kalau yang sudah ada ini kita akan lihat, kita evaluasi, dan yang akan datang juga kita akan lihat apakah itu mengganggu apa dari kondisi Iya. itu, ya kita lingkungan di situ, tentu akan kita lihat. Ya, makanya saya sementara belum terlalu fokus ke arah itu. Yang Oke. arah perkembangan saya pertama dari hasil pertanian dan di sisi wisata. ya, Pertambangan tentu akan berjalan juga, Iya. akan berjalan. Cuman Iya. betul-betul kita akan sangat selektif. ya. Jangan sampai mengganggu tentang lingkungan. Baik, tentunya berarti ada pengawasan tersendiri ya Pak ya dari kabupaten ya Pak. Pasti. Nanti kita akan tunjuk pengawas, kita akan inikan, Ya, dan perlu penelitian yang detail. ya, Nah, kalau sekarang yang tambang yang sudah berjalan sekarang cukup bagus. Ada tambang itu Paragon itu ada itu yang di dunia ini hanya ada 3 hasil tambang itu. apa Pak? Itu Paragon itu, aduh saya lupa itu, besar sekali itu potensinya. Oh, Itu sekarang sedang mau dimulai. oke. Dan mulai, dan ada lagi beberapa tambang-tambang bagus, itu rencana tambang yang besar bagus. Ya, Cuman saya juga sangat selektif. Kalau Ya, ke benar. depan saya sangat selektif, saya tidak terlalu gampang. benar. gitu. Benar Kalau karena misalnya saya lebih utamakan wisata tentang destinasi wisata. Destinasi wisata, iya. Tentang perkebunan. lebih ke arah sana ya Iya. Pak ya. Jadi pertambangan tuh nggak jadi prioritas jadi utama prioritas ya utama. sebenarnya di Kabupaten Tanggamus ya. Iya. Karena kita juga lihat tadi, Ya, kita nggak tahu nanti akan ada kerusakan jalan kah atau apa. Iya, karena kan biasanya ada mobil-mobil berat masuk ya. Apalagi sekarang kita lihat itu ternyata terjadi beberapa musibah yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, itu juga lebih berpikir lagi gitu. Iya, benar. Tidak menutup kemungkinan itu masalah-masalah itu terkait dengan pertambangan. Iya, karena Dan itu- Tanggamus ini juga beberapa tahun terakhir ini nih ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Pak Iya, ya. agak riskan. Ya, agak riskan. Padahal yang dirasa beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu aman, Iya. tiba-tiba terjadi banjir, Banjir, atau lain sebagainya. Nah, inilah yang mungkin perlu dijaga ya Pak ya. Itulah saya mengeluarkan ini, saya udah pesan mengeluarkan izin kepada OB terkait, nggak gampang itu, harus betul-betul kita pelajari betul. Iya, iya, Dan kita lihat tentang kepentingan untuk kitanya. benar. Iya. Apakah mereka melibatkan masyarakat Pak dalam proses pertambangan itu Pak? Pasti, saya kira pasti. Kalau untuk itu pasti mereka akan melibatkan masyarakat. Iya. Karena mereka akan merasakan dampaknya kalau sampai masyarakat nggak Iya, dilibatkan. benar. Iya. Iya, baik. Ini yang jadi menarik tadi adalah selain pariwisata, budaya. Budaya. Ini budaya Tanggamus ini luar biasa. Tentunya Lampung ini kaya sekali budaya. Jadi tiap kabupaten itu punya budaya masing-masing. Mungkin bisa dijelaskan Pak, dalam upaya melestarikan budaya lokal, apa program saat ini yang menjadi prioritas? Ya, dari saya kira pemerintah? sejalan dengan kita mengembangkan destinasi wisata. Iya, Kita kemana-mana di dunia, kita keliling dunia, pasti kita akan pulang selalu minta dipoto dengan budaya mereka yang ada di situ. iya, benar. Artinya itu sangat relevansi, Iya, sangat connect dengan wisata. Nah, kalau kita memajukan destinasi wisata, otomatis budaya itu sebagai modal dasar kita. iya, Karena itu yang jadi sasaran mereka. iya. Mereka akan melihat budaya, makanya saya minta kepada masyarakat itu supaya budaya itu betul-betul dipertahankan. Dan nanti kita kembangkan, nanti kita akan bantu bagaimana caranya untuk mengembangkan budaya itu, Oke, mempertahankan budaya itu. iya, Karena itu modal dasar kita untuk pariwisata. benar. Iya. Ya, kalau untuk anak muda nih biasanya kan kalau soal budaya ini lebih pas itu anak muda untuk melestarikan, menginovasi terus sebagainya. Apakah dilibatkan juga Pak anak muda Ya, dalam alhamdulillah, proses ini? alhamdulillah. Memang selama ini yang bergerak untuk budaya itu anak-anak muda. Iya, Nah, maka kita nanti tentu ke depan jangka panjang kita akan buatkan sarana prasarananya dalam rangka untuk menampung itu ya kreasi daripada wisata itu budaya yang ada itu budaya itu kita inikan, karena kita ada beberapa itu orang Lampung itu ada Lampung Bapadun, Lampung Pesisir, Lampung ini. benar. Nah, itu ada ini. Jadi kita masing-masing itu kita kembangkan. Ada keberagaman tersendiri. Ada keberagaman ya, Pak, ya? budaya. Dan di Ketanggamus itu bukan hanya orang Lampung Pesisir, Lampung ini ada Semendo,
ada budaya masing-masing. Ada Sunda, Iya. ada Jawa, ada budaya. Masing-masing kita akan indikan. Iya. Dan kita akan buat rumah budaya nanti. Wah. Jadi semua bisa itu di situ. Oke, jadi langkahnya untuk awal untuk mengembangkan adalah membuat rumah budaya Rumah tadi budaya, ya Pak iya, ya. iya. Nah, bagaimana saat ini untuk promosi Pak? Promosi budaya, promosi wisata, apakah sudah Ya, berjalan? makanya saya selalu ingatkan kepada itu, selalu saya itu kan kepada media yang ada di Tenggamus Iya. misalnya, apalagi itu kalau ada persekolahan budaya pernikahan itu tolong diekspos lah itu bilang, supaya itu menjadi gambaran masyarakat, menjadi kebanggaan mereka. Ya, Dan saya usahakan selalu saya hadir supaya bisa mengangkat mereka percaya diri. iya. Ya, Luar itu biasa itu. sekali, ini menarik ya Pak ya. Karena sekarang kan untuk mempromosikan bisa lewat mana saja ya Pak Betul, ya. betul. Lewat sosial media, lain sebagainya. Jadi ketika ada acara, Bupati pun turut hadir di Iya, sini ya iya, untuk iya, menyaksikan, iya, memberikan semangat dan tentunya untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada di sekitar Dan saya kabupaten. terus terang budaya itu fokus dari berapa puluh tahun yang lalu. Saya tidak tinggal di Tenggamus, saya tinggal di Banten, tapi rumah saya memang rumah tua, rumah kayu. Itu yang biasanya kalau dalam adat itu hanya dipakai suatu waktu ada hajat. Iya, Saya bilang punya kita nggak boleh dibuka. iya. Itu pasang terus, ganti kalau perlu. Supaya mereka yang datang ke sini tahu tentang budaya kita. Iya. Itu sampai hari ini tetap jadi di rumah kita itu memang satu-satunya dipasang itu. Oke. Nah, terus juga ini kabarnya Tanggamus melakukan revitalisasi pembangunan sekolah, Pak. Nah, ini gimana menurut pandangan Bapak sebelum kita ke pengembangan pembangunan sekolah ya, Pak ya? Pandangan Bapak terhadap pendidikan PAUD mungkin, usia dini atau SD di wilayah Kabupaten Tanggamus Ya, sendiri? saya selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat, pada guru, bahwa PAUD itu merupakan basic, Ya, harus kita indikan. Dan kalau di PAUD itu adalah tanggung jawab lingkungan, benar. bukan hanya tanggung jawab sekolahannya. PAUD itu lingkungan, sampai ke TK tanggung jawab lingkungan dan sekolah. SD itu tanggung jawab daripada guru yang mengajar. Ya, Makanya saya bilang kita harus betul-betul harus paham betul secara psikologis ya, cara mengajar itu, karena pada dasarnya guru SD itu adalah dalam rangka pembentukan karakter. benar. Jadi karakter dari PAUD, TK sampai SD itu karakter yang akan diinikan oleh anak-anak SD ke depan itu ya dari SD itu. Ya, Nah, dan karakter itu bukan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Tapi dari ekspresi, penampilan guru, cara dia mengajar, cara dia duduk, cara dia apa, itu menjadi nanti cikal bakal karakternya anak didik kita. oke. Yang dibentuk adalah karakter Karakter, guru yang iya. paling utama Jadi ya, guru. Pak ya. Jadi saya minta guru-guru itu selalu happy dalam rangka mengajar. Iya. Jangan dia masih kusut, masih ngajar, nanti pengaruh sama anak, nggak Iya, boleh. benar. Nah, oleh karenanya saya instruksikan kepada OPD terkait, saya minta guru itu jangan sampai ada beban. Kalau dia itu tidak pada tempatnya, misalnya rumahnya ada di sini Iya. 10 kilo lebih jauh daripada ininya, dia harus jalan dulu, harus ini dulu, supaya anak istrinya di rumah, istrinya dulu, suaminya di rumah, anaknya di Kacau rumah. pikirannya Pak. Pikirnya kacau, dia nggak fokus. Iya, Nah, saya minta itu jangan ada yang terjadi. Iya. Kalaupun sudah terjadi selama ini, kita harus kembalikan. Kita harus oke. naturalisasi. Berarti akan ada seleksi pegawai ini secara iya, nggak betul. langsung ya Pak ya. Betul. Ketika ada pegawai di Bandar Lampung, orang Bandar Lampung aslinya, kerjanya di Tanggamus Iya, Pak. iya. Nah ini berarti diseleksi Pak ya, maksudnya? Khusus guru ya Ya pertama untuk guru ya, Presiden. kalau memang sekiranya berat nih untuk ke Tanggamus, Ya, lebih baik dikembalikan. Lebih baik dikembalikan, ya. Oke, Lebih baik kembalikan karena ini modal dasar kita, nggak ada modal kita ini yang lain. Benar. Anak-anak kita ini. benar. Kalau kita kan nggak tahu, suatu waktu kita dipanggil nggak ngerti. Iya. Tapi anak-anak ini calon penerus kita ya harus kita pikirkan, Harus fokus ya Pak harus ya. fokus. Ya, ini menarik sekali. Oke, kita mungkin bergeser sedikit Pak, ini dari pendidikan tadi ya sudah. Nah, infrastruktur tadi kan sudah sedikit Ya, ya. dibahas terkait seperti jalan mau ke sekolah Ya, ya, gitu ya. ya. Terus juga yang menjadi fokus utama lah untuk juga investor juga datang ke Ya. Kabupaten Tanggamus lebih mudah. Nah, ini kan kalau kita suka berpergian ke Tanggamus karena wisatanya kan Ya, tadi ya ya, Pak ya. betul, ya. Kalau untuk akses jalan gimana Pak, infrastruktur?
aman, sudah terkendali kah atau memang ada Kalau perlu kita perbaikan? saya kan baru 8 bulan ya, Iya. baru itu. Tapi sudah mulai bertahap karena saya bekerja sama dengan pemerintah provinsi juga. Begitu supaya kita adakan apa yang ada ini, tapi ke depan insya Allah udah. Kalau sekarang mulai ada progres lah. Berjalan ya Pak ya? Berjalan. Dan itu tadi saya tambahkan masalah guru tadi, masalah guru. Kecuali guru, sekolahannya juga itu membentuk karakter. Iya. Nah, sekolahannya itu, makanya kita revitalisasi itu, Pembangunan tadi, kita ya. ingin galakkan itu. Karena pertama saya dilantik, yang pertama saya turun kepada kesehatan dan Pendidikan. SD. Pendidikan Masuk SD. pelosok-pelosok yang Oke. Jadi berarti masuk pelosok udah tahu keadaan Iya, jalan tuh keadaannya seperti gitu. apa ya Pak ya? Itu. Iya. Dan saya tahu itu pengaruhnya bagaimana. Makanya saya bilang saya pelajari ternyata masa depan dari Tenggamus ini kalau sampai nggak dikendalikan ini jadi repot nanti urusan. Iya. Jadi nggak ada ini. Benar sekali ya. Semua saling keterkaitan ya Iya Pak. pasti. Ya, tentunya juga banyak juga yang harus diperhatikan ya dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar juga. Baik. Nah, setiap pembangunan kan pasti ada tantangan nih Pak ya. Iya. Boleh diceritakan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanggamus sendiri nih dalam mencapai kemajuan yang diinginkan? Ya tantangan pertama anggaran tentunya. Udah pasti anggaran. Oleh karenanya kita coba berikhtiar, coba meminta kepada pusat Ya. supaya dibantu karena memang kita PAD kita kecil sekali. Jadi kita nggak ada, jadi anggaran tergantung dari pusat Iya. dan itu pun untuk gaji pegawai dan sebagainya. Iya. Makanya anggaran tambahan untuk pembangunan itu kita cari ikhtiar ke pusat. Benar. Minta tolong bisa dibantu siapa yang bisa bantu ini supaya ini. Alhamdulillah ada beberapa ini sekolahan kita revitalisasi ada berapa puluh ini. Itu juga hasil perjuangan kita ke pusat. Dan ada beberapa infrastruktur juga berapa jembatan juga terhandle itu. Kalau mengandalkan dari anggaran kita nggak ada. Iya. Anggaran kita. Berarti responnya baik ya Pak dari pusat? Baik, ya kita proaktif karena memang kita sampaikan apa yang adanya. Jadi bukan kita mau buat-buat. Memang itu kepentingan anak-anak. Misalnya seperti Pak Presiden kita, kalau sampai jembatan rusak, anak putus sekolah, anak nggak bisa sekolah, itu kan nggak fokus belajar Iya. mengajarnya. Benar. Nah itu sebelum Pak Presiden kita ngomong begitu, yang sudah saya usahakan itu Iya. tentang itu sekolahan itu saya ajukan. Alhamdulillah di pusat juga memahami. Apalagi sekarang barangkali setelah ada pencerahan dari Pak Presiden kita ya mungkin lebih memahami lagi. Iya. Baik, jadi tantangan-tantangan saat ini sudah mulai dibantu ya oleh Ya, pusat ya, untuk ya. dikendalikan Ya. gitu ya Pak ya. Apakah ada tantangan lain Pak yang sampai saat ini belum tercapai? Ya tantangan lain yaitu bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan PAD. Untuk mendapatkan PAD besar itu artinya potensi yang ada gitu kita gali dengan bentuk hilirisasi. Nah itu yang kita inikan. Baik. Tantangannya kita harus cari partner, investor Iya. yang bisa membantu kita kerjasama untuk itu. Iya, luar biasa sekali. Semoga dengan adanya investor nantinya ya Pak ya, Ya, ini tantangan-tantangan dihadapi supaya lebih mudah lagi. ya insya Iya. Allah. Baik, ya tentunya harapan-harapan ini tersimpan di benak Pak Saleh hari ini. Boleh diberikan harapannya hari ini untuk Kabupaten Tanggamus, untuk masyarakat juga tentunya. Saya berharap, harapan saya, gambaran saya minimal 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kita sudah melihat perkembangan progres kemajuan daripada masyarakat Tanggamus. Iya. Misalnya anak-anak sekolah dan bisa anak-anak itu saya selalu umumkan kepada masyarakat. Saya tidak pernah akan mau mendengar ada anak yang berpunya keinginan sekolah tapi tidak sekolah gara-gara tidak punya kemampuan untuk itu. Iya. Tolong lapor kepada pemerintah daerah dan saya akan handle itu. Makanya saya akan lihat hasilnya itu 4 tahun ke depan seperti apa ini. Iya. Ada nggak progres kemajuan gitu. Ya. Oke, selain itu Pak, harapan kan tadi kita lihat anak-anak putus sekolah ya Pak ya. Anak-anak putus sekolah, harapannya semoga tidak ada lagi. Silakan Pak minum dulu boleh. Ya. Oke baik.
Jadi kalau kita lihat kan harapannya semoga anak-anak tidak ada lagi yang putus sekolah ya Pak ya. Makanya begitu emang sudah ada informasi terkait anak yang kesulitan dalam ekonomi itu bisa langsung dilaporkan ya Pak Dilaporkan, ya. Jadi kita sehingganya terima harapannya kasih. nanti ke depannya tidak ada lagi yang putus sekolah. Nah selain itu Pak ada lagi mungkin harapan lainnya untuk Ya, masyarakat? saya dapat informasi hasil ini kita itu setiap tahun kita itu menghasilkan tamatan SLA itu sekitar 5.000, seperti 3.000 sampai 5.000. Dan oleh karenanya saya berpikir supaya mereka ini tertampung dalam dunia kerja ke depan, paling tidak kita akan ikhtiar akan mengusahakan supaya ada perguruan tinggi di Tenggamus. Setahun 2 tahun ini harus ada supaya mereka tersalurkan. Iya. Tersalurkan untuk bisa bekerja, untuk bisa ini. Iya. Saya harap supaya masyarakat betul-betul bisa menyadari lah. Iya. Dan yang paling penting lagi harapan saya utama para ASN yang melaksanakan tugas kewajiban sebagai pemerintah untuk membangun Tenggamus ini betul-betul nothing tulus. Iya. Sejalan dengan jalan lurus. Tidak Benar. boleh banyak neko-neko. Iya. Kita betul-betul ikhlas, insya Allah kalau masalah rezeki Allah akan memberikan. Sepanjang kita memang betul-betul kerja dengan ikhlas tulus. Iya. Ya. Dan untuk masyarakat Pak, boleh Pak? Untuk masyarakat saya minta tolong masyarakat bisa memahami apa yang menjadi himbauan kami, apa yang kami kerjakan untuk memahami dan mereka harus mendukung, tolong mendukung. Karena mereka sudah rasakan tentang bagaimana sakitnya. Iya. Kalau pemerintah tidak ada perhatian, sekarang pemerintah ada perhatian, tolong didukung supaya bisa berhasil. Supaya bisa jalan Bersama, bersama-sama ya Pak ya. Gitu, Jadi satu nggak suara. mungkin akan ada kemajuan di dalam satu daerah itu kecuali pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat, Iya, benar dengan sekali. pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya itu. Iya, iya. Termasuk dengan masyarakat itu penting sekali. Iya. Harus berkolaborasi, harus bekerja sama memajukan itu. Amin. Semoga harapan-harapan yang hari ini diucap ya yang ada dalam benak pikiran Pak Saleh hari ini bisa tercapai, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Saleh telah hadir di sudut pandang pada hari ini dan tentunya kepada pemirsa di rumah dimanapun Anda berada dari visi jalan lurus hingga pengembangan potensi pariwisata, pertanian, infrastruktur, keterlibatan masyarakat dan transparansi program, kita melihat bahwa Kabupaten Tanggamus ini arah pembangunannya sangat kuat dan juga terencana. Dan pada hari ini demikianlah perbincangan kita di sudut pandang bersama Bupati Tanggamus, saya Nisa Hanifah, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.